Dan kita akan lanjutkan perbincangan bersama dengan Prof. Karim dan juga Prof. Hikmah. Saya ke Prof. Hikmah sekarang. Prof, apa saja dampak dari berbagai ketegangan yang terjadi di dunia saat ini, khususnya adalah terhadap Indonesia. Kemudian bagaimana Indonesia seharusnya bersikap dalam kebijakan luar negerinya, Prof? Ya, ada beberapa prioritas ya yang akan mungkin jadi pembahasan dan dilontarkan sebagai pertanyaan kepada para capres ya. Pertama adalah mengenai bagaimana sikap Indonesia terhadap serangan yang dilakukan oleh Israel terhadap Gaza. Mungkin masyarakat sudah tahu bahwa kita akan menolak, mayoritas masyarakat kita menolak serangan tersebut. Nah, pertanyaannya adalah bagi capres, apa langkah yang akan diambil? Apakah seperti Bapak Presiden yang kemarin ini pergi ke misalnya saja Oki, lalu bertemu dengan Presiden Joe Biden, dan dalam pembicaraan yang tanpa diduga-duga beliau mengatakan bahwa Indonesia akan berterima kasih ke Amerika Serikat apabila Amerika Serikat dapat menghentikan serangan yang dilakukan oleh Israel ke Gaza misalnya. Seperti itu. Belum lagi ada Ukraina, perang di Ukraina. Kita lihat saja pattern dari Bapak Presiden. Menjalankan politik luar negeri bebas aktif tanpa kita mau ada di pihak mana. Kita tidak mau ada di pihak Amerika Serikat, tapi Ukraina, tetapi juga kita tidak mau berada di Rusia. Jadi politik luar negeri yang dilakukan oleh Bapak Presiden itu adalah bagaimana mencegah isu munculnya banyak korban yang tidak berdosa. Ya, jadi Bapak Presiden datang ke Jerman, ketemu dengan para pemimpin G7, lalu pergi ke Ukraina, lalu kemudian juga ke Rusia. Ini menunjukkan bahwa pada saat Indonesia punya kesempatan sebagai Presiden G20, beliau melakukan hal-hal tersebut. Tentu kita ingin mendengar seperti apa. Saya sendiri masih belum tahu apa gagasan-gagasan besar yang akan dilontarkan oleh para capres ini, misalnya terhadap dua isu ini. Karena bukannya tidak mungkin pada saat beliau-beliau menjabat, isu ini masih bergulir. Belum lagi isu yang berkaitan dengan masalah bagaimana membuat ASEAN ini bisa lebih relevan. Ya, belum lagi masalah perdagangan internasional. Bagaimana memastikan bahwa kekalahan kita di WTO itu kita bisa upayakan untuk kemudian tidak berdampak pada keinginan Indonesia untuk melakukan hilirisasi misalnya. Lalu kemudian juga bicara tentang hal-hal persaingan antara dua negara adidaya, ya kan? Di satu sisi ya kita butuh uang dari misalnya Cina, tetapi di lain sisi kita butuh juga persenjataan-persenjataan yang biasanya kita beli dari Amerika Serikat. Jadi bagaimana mengkompromikan isu yang katakanlah mungkin antara Cina ingin menarik Indonesia dan Amerika Serikat juga ingin menarik Indonesia. Bagaimana mengimplementasikan politik luar negeri yang bebas aktif ini dalam masa kepemimpinan beliau-beliau ini. Ya, ini menjadi hal yang sangat penting. Belum lagi bicara soal ASEAN. Bagaimana ASEAN bisa digerakkan terkait dengan masyarakat ekonomi ASEAN. Kita sudah katakan 2016 bulan Januari itu kita sudah canangkan negara-negara ASEAN untuk menjadi masyarakat ekonomi ASEAN. Tetapi sampai hari ini kita masih bersaing nih. Kita dengan Vietnam bersaing di dalam mencari investor-investor dari luar ASEAN. Nah, hal yang seperti ini kan tentu tidak baik gitu ya. Nah, jadi ini bagaimana beliau-beliau ini bisa menyampaikan pandangan-pandangan beliau, tetapi dalam bahasa yang sederhana, sehingga rakyat dalam berbagai lapisan itu bisa memahami apa yang beliau sampaikan. Demikian. Baik, nah ini bagian dari Prof. Karim nih untuk menjelaskan bagaimana sebetulnya bahasa yang sederhana ini bisa tersampaikan, bisa digunakan Prof. Karim untuk debat nanti. Apakah Anda melihat memang kemampuan untuk mendeliver program-program ini sudah dimiliki oleh ketiga kandidat capres pada debat nanti? Ya, kalau diamati dari debat-debat sebelumnya memang ketiganya memiliki gaya yang berbeda, kemampuan yang berbeda, kemudian teknik yang berbeda ya dalam mendedahkan apa yang menjadi pikirannya. Nah, yang penting dipahami oleh semua orang sebenarnya kan kita menghadapi debat calon presiden, bukan konferensi pers bersama. Jadi artinya
mereka bukan hanya sekedar harus menjelaskan gagasan mereka tentang masalah yang dibahas, bukan seperti itu. Tetapi publik harus disuguhi pandangan alternatif, bahkan lebih jauh preferensi gitu ya. Jadi kalau misalnya dihubungkan dengan penetrasi IT terhadap postur pertahanan, apakah misalnya dengan bergesernya lokus masalah dari darat, laut, udara ke otak, kebijakan menambah postur pertahanan dalam bidang personil itu masih dibutuhkan dan bagaimana proporsinya? Gitu misalnya seperti itu pertanyaannya. Jadi menurut saya bukan hanya harus disuguhkan gagasannya secara paralel orang per orang, tetapi harus diuji apakah itu gagasan yang mungkin diwujudkan atau sekedar perjudian politik belaka. Nah, ini sebenarnya esensi debatnya. Jadi tidak lurus-lurus saja. Sehingga tidak hanya menjelaskan gagasannya, tetapi juga ada batu uji dari yang lainnya. Nah, ini sebenarnya dari sisi komunikasi politik, ini sebenarnya keunggulan debat itu karena mereka tampil bersama, sehingga bisa saling menguji apakah gagasan itu mungkin diwujudkan atau sekedar perjudian politik belaka. Yang kedua, dari sisi diksi gitu ya, memang bukan karena ini ada hubungannya dengan hubungan internasional, geopolitik, lantas masalahnya menjadi masalah asing. Ya kecuali masalah-masalah teknis yang apabila di Indonesia akan menjadi sangat panjang, ya itu perlu dijelaskan di awalnya saja. Tetapi seperti yang katakan Prof. Hikmah tadi, sebenarnya kan masalah-masalah geopolitik, hubungan internasional yang dikesani jauh itu, tapi kan dampaknya di sini dan perwujudannya di sini. Nah, kedisinan itu yang harus diwujudkan oleh ketiga paslon ini. Sebab jangan lupa ketika mereka mendedahkan pikirannya, kami para pemilih itu sesungguhnya sedang membuat prediksi. Prediksi tentang siapa yang paling layak menjadi presiden dilihat dari isu pertahanan, keamanan global, politik global, geopolitik, dan hubungan internasional menurut kriteria apapun yang diyakini oleh pemilih. Oleh karena itu maka kalau bicara keunggulan, sering saya katakan menilai keunggulan debat ya tidak seperti nonton sepak bola langsung 1-0, 2-0, 3-0 pemenangnya digondol saat itu juga. Tetapi ini kan investasi bagi 14 Februari. Meskipun mungkin ada yang terlihat menguasai panggung, ada yang terlihat menguasai konsep. Tetapi jangan lupa yang dilihat kan bukan sekedar gagasan, tetapi yang jauh lebih mempersuasi sebenarnya adalah soal karakter. Karakter ini berhubungan dengan cita-cita atau common platformnya, berhubungan dengan pemihakan pada nilai-nilai yang menjadi komitmen bersama, kemudian juga berhubungan dengan posisi yang diambil oleh kandidat atas isu yang menguka. Contoh misalnya, apakah kalau tadi dicontohkan bagaimana sikap Indonesia terhadap perang Palestina dan Israel. Nah, lalu kita jangan lupa bahwa fenomena masalah hubungan internasional, politik global, carut-marut politik internasional itu di Indonesia dalam wacana presiden itu kan selalu dihubungkan dengan sikap presiden yang berani. Berkali-kali Pak Presiden Joko Widodo mengatakan itu dalam berbagai kesempatan, kemudian diikuti oleh pejabat lain selevel kelas Menteri Agama misalnya. Indonesia butuh pemimpin yang berani untuk menghadapi ketidakpastian internasional dan kemajemukan. Pertanyaannya, dan inilah saatnya, para capres itu kalau memang sepakat bahwa keberanian merupakan salah satu karakter yang dibutuhkan untuk 5 tahun ke depan, nah bagaimana mereka akan mewujudkan konsep berani itu dalam bentuk preferensi kebijakan yang diambil terkait dengan isu yang dimunculkan. Apakah keberanian itu misalnya sederhananya berani menolak Israel, meskipun kemudian kesempatan menjadi tuan rumah disabut, atau keberanian yang lain misalnya apakah berani ini misalnya kesempatan juga ya Prof untuk atau tidak evaluasi. Seperti itu. Mudah-mudahan saja preferensinya jelas sehingga positioning setiap kandidat terbaca dan pemilih menjadi makin mudah untuk membuat prediksi gitu. Menentukan pilihan juga ya. Oke, saya terakhir ke Prof Hikmah. Mungkin singkat saja Prof, terkait dengan debat ketiga nanti hari Minggu 7 Januari, apa kemudian poin-poin yang mungkin bisa kita antisipasi sebelumnya untuk kita catat nantinya agar lebih memudahkan ketika nanti mendengarkan dan menyimak debat, menganalisa bagaimana mereka menyampaikan gagasan. Apa saja poin-poinnya, Prof? Ya, 3 hal. Pertama adalah bagaimana politik luar negeri bebas aktif itu akan dijalankan oleh para calon presiden. Ya.
Nah, terhadap isu-isu yang memang isu geopolitik, kita harus dalam posisi seperti apa? Itu yang pertama yang saya akan harapkan ya kita akan dengar. Hal yang kedua adalah berkaitan dengan bagaimana kepentingan nasional ketika harus berhadapan dengan kepentingan internasional. Ya, ini yang kita juga ingin dengar. Ya, apakah akan didahulukan kepentingan nasional atau sebagai masyarakat dunia kita akan mendahulukan kepentingan internasional. Nah, yang terakhir adalah bagaimana kita Indonesia bisa meleverage ya posisi kita. Jadi presiden-presiden yang sebelumnya itu sudah mampu untuk mendudukkan Indonesia dalam fora internasional. Indonesia menjadi hal yang sangat penting. Nah, sekarang gagasan besarnya apa? Terus terang saya 3 hal ini yang kita harus dengar, dan sebenarnya mereka-mereka ini bukan mencari suara dari mereka yang sudah memilih katakanlah dari awal 3 calon presiden ini, tapi yang ingin diyakinkan itu adalah para swing voters yang mereka mungkin masih belum menentukan, yang mereka perlu diyakinkan bahwa kalau saya menjadi presiden, inilah kebijakan-kebijakan yang akan saya lakukan. Dan dari debat ini, yang penting adalah deliverables-nya. Kalau mereka nanti menang, harus cocok dengan apa yang mereka perdebatkan malam ini. Maka, jangan sekedar jadi janji politik ya. Compare and contrast. Iya, compare and contrast ini sangat penting supaya kelihatan, oh ini bedanya di sini, oh ini bedanya di situ. Sehingga nanti kalau misalnya pada waktu implementasi harus jelas. Jangan ngambang-ngambang saja. Kalau ngambang-ngambang saja, masyarakat sudah bilang, ini sih cuman ngambang-ngambang aja, saya nggak percayalah seperti itu. Itu yang penting. Baik. Terima kasih banyak Prof. Hikmanto Juwana, pakar hukum internasional, dan Prof. Karim Suryadi, pakar komunikasi politik, telah bergabung bersama kami dan berbincang mengenai debat Capres 7 Januari mendatang. Terima kasih Bapak-Bapak. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.